Pujilah namanya yang kudus. Baik, saya telah membacakan ayat renungan kita ini. Saya akan membahas atau menyampaikan tentang kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang terbanyak di Perjanjian Lama, yang dimana kitab Mazmur ini adalah nyanyian yang memuji kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nyanyian ini dinyatakan bahwa Tuhan memerintah dan bumi bersukacita. Baik, itulah pengantar atau pembahasan dalam kitab Mazmur ini. Baik, saya akan membahas atau membahas tentang ayat per ayat. Di ayat pertama yang dimana Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Jadi ayat ini menekankan, menggambarkan sosok Allah yang sebagai Raja yang berkuasa atas bumi pada masa Israel kuno. Bangsa-bangsa lain menyuruh dewa-dewa lokal untuk menyembah berhala untuk umat manusia. Jadi pada masa Israel kuno, pernyataan ini menegaskan universitas atau universal Allah Israel, atau bukan hanya sebagai Allah. Allah itu di bangsa Israel adalah raja atas dunia. Pulau mungkin hanya sebagai merujuk pada bangsa-bangsa yang jauh, menunjukkan bahwa bangsa kuasa atau melampaui batas geografis. Jadi gambaran awan atau kekelaman yang sering digunakan sebagai dalam teks-teks Perjanjian Lama atau di dalam kitab Perjanjian Lama pada bangsa Israel kuno, orang awan atau kekelaman sering digunakan sebagai dalam teks-teks Perjanjian Lama untuk menggambarkan kehadiran Allah. Misalnya di Gunung Sinai yang tertulis dalam kitab Keluaran 19. Dalam keadilan dan hukum menegaskan bahwa perintah Allah berlandaskan pada sifatnya yang adil terhadap bangsa manusia dan raja-raja manusia yang bertindak semena-mena atau lalim. Jadi api, yang dimana api menyimbolkan sebagai hukuman terhadap orang-orang yang menyembah berhala, yang dimana musuh-musuhnya dalam konteks Perjanjian Lama atau sejarah bangsa Israel kuno ini bisa dilihat sebagai pengingat bagi bangsa Israel, dan bahwa Allah menghukum bangsa-bangsa yang melawan kehendak atau hukum Taurat atau hukum yang diperintah Allah ke dunia yang melanggar atau peraturannya. Jadi ayat ini menggambarkan kuasa Allah yang menakjubkan manusia, yang wibawa dalam budaya timur kuno. Fenomena alam yang sering kita dengar seperti kilat atau gempa di dunia ini itu dikaitkan sebagai kehadiran ilahi atau kehadiran Allah, yang dimana kita yang sebagai umat manusia yang masih berdosa, janganlah kita menyembah berhala. Kita harus mengikuti perintah Allah, yang dimana di perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita sebagai bangsa atau bangsa manusia atau umat manusia, kita harus menyembah Allah atau menyembah Tuhan Yesus. Jangan ada Allah lain selain aku. Jadi kita sebagai umat manusia, janganlah kita melanggar perintah Tuhan atau perintah Allah, sebab kita masih hidup di dunia yang penuh cobaan dan tantangan, dan penuh yang
sangat-sangat penuh tantangan. Baik, hanya inilah ayat renungan kita di pagi hari yang indah ini. Shalom.